Bisa dimonetisasi dan bahkan pendapatannya cukup lumayan. Cuman bermodalkan suara narasi atau voice over dan slideshow gambar-gambar saja, channel dengan niche konten misteri atau horor ini bisa menghasilkan rata-rata 60-an ribu dolar setahun atau sekitar 5 ribuan dolar per bulan. Kalau dirupiahkan sekitar 70-an juta setiap bulannya. Itu kalau channel menggunakan bahasa Inggris dengan target luar negeri. Bagaimana dengan channel serupa yang berbahasa Indonesia? Channel cerita horor berbahasa Indonesia ini memiliki konsep yang mirip atau serupa. Estimasi pendapatannya rata-rata mencapai 4 ribuan dolar per tahun atau sekitar 300-an dolar sebulan. Jika kita lihat estimasi dari Social Blade, channel ini per bulan minimal 400-an dolar dan bahkan bisa sampai 7 ribuan dolar. Bahkan channel ini hanya menampilkan suara dan gambar statis saja, tidak pakai slideshow. Ini ada satu lagi channel Indonesia dengan konsep sama, tapi statistiknya lebih keren lagi. Jika kita lihat estimasi pendapatan per tahunnya mencapai 20-an ribu dolar atau sekitar 1.600-an dolar per bulan, jika dirupiahkan mencapai 25 jutaan rupiah per bulan. Bahkan bisa mencapai 10-an ribu dolar per bulan, padahal channel ini baru dibuat di bulan April 2023, atau baru berumur sekitar kurang dari 10 bulan. Hal ini menunjukkan konten dengan niche cerita horor atau cerita misteri dan juga cerita hantu seperti ini masih sangat potensial. Tidak hanya di YouTube, jika kita lihat di TikTok, konten misteri horor cerita hantu seperti ini sepertinya gampang banget mendapatkan views ribuan bahkan jutaan seperti ini. Ada juga akun TikTok yang ini memadukan konten misteri dan cerita horor. Coba kita lihat jumlah viewsnya seperti gila-gilaan. Rata-rata puluhan ribu, bahkan seperti yang ini tembus 5 juta views. Walaupun kita lihat ilustrasi videonya tidak sama dengan kontennya. Kontennya cerita horor, tapi ilustrasi yang digunakan adalah video proses masak-memasak. Saya rasa yang model fusion atau penggabungan seperti ini sangat inovatif sekali. Di video kali ini, saya akan tunjukkan bagaimana cara buat konten video niche cerita horor. Sebagai bonus, kita akan bahas tidak hanya satu model, tetapi 2 model video seperti contoh yang kita lihat tadi. Jadi jangan di-skip-skip nonton videonya, karena siapa tahu nanti ada bonus tips dari saya di bagian akhir-akhir video. Yuk kita langsung saja cus mulai. Untuk naskah cerita horor, kalian bisa buat berdasarkan pengalaman pribadi kalian, teman, saudara, atau subscriber kalian. Tapi jika kalian belum punya, mari kita gunakan teknologi AI dengan bantuan ChatGPT. Buka ChatGPT seperti biasa, kemudian seperti biasa, login atau daftar dulu jika kalian belum punya akun. Selanjutnya kalian bisa ketikkan salah satu prompt berikut ini. Prompt pertama, jika ingin dalam bahasa Inggris gunakan prompt ini, yang artinya buatkan saya cerita horor sebanyak sekian kata. Silahkan tentukan berapa banyak jumlah kata dalam cerita horor yang akan dibuatkan tersebut. Kemudian prompt kedua, jika ingin buat cerita dalam bahasa Indonesia, gunakan prompt ini. Sama dengan sebelumnya, tentukan saja jumlah kata yang diinginkan. Sesederhana itu sebenarnya. Saya akan sertakan link untuk mengakses naskah video ini beserta prompt dan link yang berguna ini di bagian deskripsi video, supaya kalian tinggal kopas saja. Tetapi tunggu dulu, saya akan tunjukkan cara yang lebih keren, tentunya dengan menggunakan prompt yang lebih canggih. Jika kalian ingin dibuatkan cerita horor, misteri, atau cerita hantu yang lebih bagus dan sesuai dengan kriteria yang kalian inginkan, kalian bisa gunakan prompt ini. Kelebihan dari prompt ini adalah tersedia fitur opsi 60 subgenre cerita misteri yang kalian tinggal pilih saja. Dan juga, enggak kok, kalian nggak salah dengar, ada 60 subgenre cerita mistis dalam prompt ini. Saya rasa cukup banyak sekali bukan? Cara pakainya pun cukup mudah. Klik saja tombol copy di sebelah atas sini, kemudian kembali ke ChatGPT. Buat chat baru seperti ini, kemudian tempel atau paste di kolom chat seperti biasa dan tekan enter atau klik tombol send. ChatGPT akan menjawab seperti ini. Kalian bisa pilih mau dibuatkan cerita horor untuk genre atau tema apa. Prompt ini memiliki 60 subgenre cerita horor dan misteri yang paling banyak dicari orang-orang penggemar cerita misteri. Kalian bisa cek dulu di promptnya untuk melihat ada opsi apa saja. Jika kalian bingung, bisa cek prompt yang versi bahasa Indonesianya di bagian bawah ini. Di sini sebenarnya kalian bisa pakai yang prompt versi bahasa Indonesia secara langsung di ChatGPT, tetapi saya percaya jika pakai bahasa Inggris lebih dapat dipahami oleh ChatGPT. Di contoh ini saya pilih dan saya mau dibuatkan cerita horor yang subgenre yang nomor 43, yaitu Dark Ritual alias ritual sesat. Caranya cukup mudah, langsung ketik saja 43 seperti ini dan tekan enter atau tombol send. Lalu ChatGPT akan menanyakan kembali di mana setting cerita ini akan berlangsung. Di sini kamu bisa pilih random atau acak atau kamu yang tentukan. Misal di sini saya ketik saja Hutan Desa Bintang Kayu sebagai contoh. Setelah menekan enter, ChatGPT akan menanyakan kembali model point of view atau sudut pandang cerita. Apakah mau diceritakan dari sudut pandang orang pertama, kedua, atau ketiga? Saran saya pilih yang pertama atau ketiga saja. Selanjutnya setelah tekan enter, kalian akan ditanya mau berapa banyak kata cerita akan dibuat.
Di contoh ini karena saya akan buat video panjang atau format long form video di YouTube, maka saya pilih opsi nomor 7, yaitu 3000 kata. Setelah menekan enter, ChatGPT akan kembali menanyakan, bahasa apa yang akan dipakai untuk menulis cerita horor atau mistis ini nanti. Di sini saya pilih yang nomor 3 saja, karena video ini ingin mencontohkan cara buat cerita horor mistis berbahasa Indonesia. Setelah menekan enter, ada kalanya ChatGPT langsung membuatkan ceritanya, tetap kadang juga menjawab seperti ini. Inti dari respon ini adalah si ChatGPT memastikan kembali pesanan cerita horor kita, apakah parameter yang kita tentukan tadi sudah sesuai. Respon ini juga memberi waktu ChatGPT untuk berpikir dan mulai mengkonsep ceritanya. Yang perlu kalian lakukan tinggal ketik saja oke seperti ini lalu tekan enter. Kemudian ChatGPT akan langsung membuatkan cerita horor seperti parameter yang kita tentukan tadi. Sampai sini, kalian bisa baca dulu ceritanya. Jika menurut kalian kurang cocok, kalian bisa buat ulang dengan mengetikkan kata new seperti ini. Oke, karena kita sudah punya naskah cerita mistis atau cerita horornya, saatnya kita buat ilustrasi visualnya. Di segmen ini kita akan coba dulu buat konten horor yang mirip channel Mr. Nightmare ini, yaitu dengan menampilkan slideshow gambar-gambar sesuai cerita misterinya. Kalian bisa gunakan tool text to image favorit kamu seperti Midjourney, Leonardo, atau Playground. Di contoh ini saya pakai Leonardo saja. Tapi sebelumnya, mari kita kembali ke ChatGPT sebentar. Langsung saja minta ChatGPT menghitung berapa jumlah paragraf dari cerita di atas. Setelah itu, minta agar ChatGPT membuatkan prompt dari setiap paragraf untuk digunakan di tool AI Text to Image seperti Leonardo. Hasilnya nanti kira-kira akan seperti ini. Jika sudah, sekarang mari kita buka Leonardo AI di browser baru. Silahkan login atau daftar dulu jika belum punya akun. Sampai di sini kemudian klik menu Image Generation yang ini, atau bisa juga klik di menu yang ada di sidebar sebelah kiri ini. Kemudian kembali ke ChatGPT dan copy prompt yang pertama terlebih dahulu, lalu kembali ke Leonardo dan paste atau tempel di kolom ini. Untuk pilihan fine-tuned model, saya sarankan pakai antara 4 ini, yaitu Leonardo Diffusion XL, Leonardo Kino XL, Leonardo Vision XL, atau Albedo Base XL. Untuk ilustrasi konten cerita, saya lebih memilih yang Kino XL, alasannya karena model Kino XL ini lebih fokus menghasilkan gambar yang sinematik, dan cocok untuk gambar resolusi lebar atau wide aspect ratio, juga tanpa perlu negative prompt. Jika kalian pakai akun gratisan, pastikan opsi Leonardo Style yang ini diaktifkan. Tapi jika kalian punya akun premium atau punya akses ke fitur Alchemy, di sini bisa kalian pilih yang opsi sinematik atau bisa juga pilih yang dynamic. Di sebelah kiri, kalian bisa tentukan berapa gambar yang akan dihasilkan dari tiap prompt. Di contoh ini saya pilih 2 saja cukup. Di bawahnya ada opsi photoreal ini bisa kalian biarkan default saja. Kemudian untuk Alchemy silahkan diaktifkan jika kalian punya akses ke fitur ini. Selanjutnya yang paling penting adalah di bagian Image Dimension ini, atau jika Alchemy aktif di sini namanya Input Dimension. Pastikan kalian pilih yang aspect ratio 16:9, yaitu ukuran layar video lebar di YouTube. Jika sudah, kembali ke atas dan silahkan tekan tombol Generate ini untuk mulai membuat gambar. Tunggu sebentar sampai gambar selesai di-render. Hasilnya kira-kira akan seperti ini. Setelah selesai dan gambarnya muncul seperti ini, kalian bisa klik tombol download di bagian bawah yang ini. Oke, setelah kalian tahu bagaimana caranya, sekarang ulangi langkah yang sama untuk semua paragraf sisanya. Untuk menambah suasana seram dan mencekam, kita bisa tambahkan background music yang menyeramkan. Kalian bisa cari copyright free music di website seperti Mixkit atau Pixabay. Di contoh ini saya akan download dari Mixkit saja. Buka saja webnya seperti ini, kemudian pilih musik di kolom pencarian, lalu ketik saja horor dan tekan enter untuk mulai mencari. Hasilnya akan ada beberapa, klik saja tombol play untuk mendengarkan. Pilih salah satu yang cocok menurut kalian. Di contoh ini saya pilih yang ini saja, yang suara piano horor. Klik saja tombol download seperti ini, lalu simpan ke komputer kalian. Sekarang saatnya kita buat suara narasi voice over. Biasanya untuk konten bahasa Inggris, saya selalu gunakan Clipchamp karena gratis. Selain gratis, fitur voice over bahasa Inggrisnya juga bisa disesuaikan stylenya sehingga lebih realistis. Sayangnya, fitur tersebut tidak tersedia untuk bahasa Indonesia. Jadi, untuk voiceover bahasa Indonesia, saya sangat sarankan kalian pakai saja Eleven Labs. Buka saja web Eleven Labs di tab browser baru. Kemudian login atau daftar dulu jika belum punya akun. Kalian bisa daftar menggunakan email ataupun akun Google atau Gmail kalian.
Setelah masuk akan seperti ini tampilannya. Di bagian tas ini pastikan pilih yang text to speech. Selanjutnya di bagian settings, pilih suara yang akan kalian pakai. Kalian bisa perhatikan saja namanya atau tes saja suaranya untuk mengetahui suara pria atau wanita. Saya tidak akan jelaskan terlalu detail tentang Eleven Labs, karena video tutorial ini tidak berfokus ke sana. Yang menjadi catatan penting adalah, siapapun yang kalian pilih, pastikan kemudian di opsi ini, tetap muncul Eleven Multilingual Version 2. Kemudian di bagian settings, kalian bisa coba-coba sesuaikan. Tetapi sebagai permulaan, kalian bisa pakai settingan default saja. Kembali ke ChatGPT dan kopas tiap paragraf naskah cerita horor tadi, dan paste di Eleven Labs seperti ini. Jika sudah langsung saja klik tombol Generate. Otomatis teks tersebut akan dikonversi menjadi suara. Dengarkan sebentar dan jika sudah cocok, klik tombol download ini. Lakukan hal yang sama untuk semua paragraf. Perlu diingat bahwa akun gratisan hanya dapat jatah 10.000 karakter per bulan. Kalian bisa upgrade ke paket starter seharga $1 atau kurang dari Rp16.000 di bulan pertama. Link ada di deskripsi video ini. Setelah semua bahan sudah dikumpulkan, sekarang saatnya proses pembuatan videonya. Seperti biasa kita akan gunakan CapCut. Buka aplikasi CapCut, kemudian klik tombol New Project seperti biasa. Selanjutnya, tarik dan masukkan semua file baik gambar maupun audio ke dalam CapCut seperti ini. Jika sudah, tarik file suara voiceover terlebih dahulu ke timeline seperti ini. Selanjutnya, tarik gambar yang sesuai dengan paragraf pertama terlebih dahulu ke dalam timeline. Geser garis timeline ini sedikit seperti ini di bagian ujung sebelah kiri. Kemudian pada settingan ini yang video basic, klik tanda add keyframe yang ini, yang di settingan scale ini, yang gambar ikon kecil di samping persentase ini. Kemudian geser lagi garis kursor timelinenya ke bagian ujung gambar sebelah kanan, kira-kira di sini seperti ini. Lalu di bagian settingan scale yang tadi, naikkan angkanya dari 100% menjadi kira-kira 150% seperti ini. Jika sudah langsung saja tekan tombol enter dan otomatis akan ditambahkan keyframe baru. Preview sebentar hasilnya yang kira-kira mirip seperti ini. Sebentar saya hampir lupa, pastikan juga panjang durasi gambarnya sama dengan durasi suara voiceover untuk paragraf pertama. Caranya tarik saja seperti ini, kemudian sesuaikan atau tarik saja keyframe terakhir ke ujung kanan kira-kira seperti ini. Jika sudah lakukan cara yang sama untuk semua paragraf sisanya. Terakhir, jangan lupa tambahkan background music. Tarik saja langsung ke timeline seperti ini. Di bagian basic setting ini, kurangi level volumenya dengan menggeser slider ini ke kiri atau langsung ganti angkanya ke -15. Kalian bisa sesuaikan saja masing-masing untuk angkanya karena tidak ada angka pasti. Patokannya adalah jangan sampai suara musik mengalahkan suara voice over. Untuk menambah kesan dramatis, kalian bisa tambahkan efek transisi. Caranya sangat gampang, klik saja menu transisi di atas sini. Di kolom pencarian yang ini, ketik saja fade, lalu tekan enter. Di contoh ini saya pilih yang efek black fade ini. Tarik saja langsung ke perbatasan antara dua gambar seperti ini. Di bagian settingan transisi ini, kalian bisa naikkan sedikit durasi efeknya seperti ini. Dan akhirnya selesai sudah. Klik tombol ekspor di pojok kanan atas ini. Beri nama file untuk video ini dan tentukan lokasi penyimpanannya. Untuk resolusi video, pastikan minimal 1080p. Settingan lainnya bisa kalian biarkan default. Jika sudah, kalian tinggal klik tombol ekspor yang di bawah ini. Mari kita preview sebentar hasilnya. Selama bertahun-tahun, hutan desa Bintang Kayu telah menyimpan rahasia yang tak terungkap. Penduduk desa selalu berbicara tentang kejadian aneh di tengah hutan, tetapi tidak ada yang berani mendekati. Sampai suatu hari, seorang pria bernama Rizal, penuh dengan keberanian dan rasa penasaran, memutuskan untuk menjelajahi hutan yang misterius itu. Dengan tas ransel dan peta kuno yang dia temukan dari neneknya, Rizal memasuki hutan desa Bintang Kayu. Suara desir angin dan dedaunan yang menggeliat membuat atmosfer semakin mencekam. Namun, ketertarikan Rizal tidak bisa dibendung oleh ketakutan. Setelah berjalan beberapa jam, Rizal tiba di sebuah tempat yang diapit oleh pepohonan tua yang menjulang tinggi. Di pusatnya terdapat batu besar yang menarik perhatiannya. Tanpa berpikir panjang, Rizal mendekati batu tersebut. Ketika tangannya menyentuh permukaannya, dia merasakan getaran aneh dan mendengar bisikan lembut di telinganya. "Halo Rizal," bisikan itu terdengar. Rizal terkejut dan menoleh ke sekelilingnya, tetapi tak ada siapa-siapa. "Siapa kamu?" Rizal berkata dengan suara gemetar. "Aku adalah roh yang terperangkap di batu ini." Bisikan itu terus berlanjut.
Kau adalah orang pertama yang berani menyentuhnya dalam waktu yang sangat lama. Rizal merasa bulu kuduknya berdiri. Apa yang kamu inginkan dariku? Roh itu menjelaskan bahwa dia adalah seorang pendeta kuno yang mencoba menghentikan praktik-praktik kegelapan di desa ini. Namun, dia dikorbankan dan rohnya terperangkap dalam batu sebagai hukuman. Dia memberitahu Rizal bahwa ada kekuatan jahat yang masih berkeliaran di dalam hutan dan dia harus menghentikannya agar desa tidak mengalami malapetaka. Seperti yang sudah saya janjikan di awal video tadi, dan sebagai terima kasih karena kalian tidak skip-skip videonya, yuk mari kita bahas konten video cerita mistis atau horor dengan format video pendek yang bisa diupload di YouTube Shorts, Reels, maupun TikTok. Setelah kita punya video durasi panjang atau yang biasa disebut long form video, kita juga bisa buat versi Shorts atau Reel-nya yang tentu saja bisa banget diupload di TikTok. Ada dua metode yang bisa kalian pilih, yaitu metode repurposing dan metode buat baru. Kita bahas metode pertama dulu, yaitu repurposing. Inti dari metode ini yaitu kalian membuat versi singkat video dari potongan klip-klip segmen penting dari video panjang yang tadi sudah dibuat dan merubah ukuran aspek rasio videonya. Saya tidak akan jelaskan ini karena ini bisa kalian lakukan manual dengan cara review saja videonya dan ambil bagian-bagian yang menurut kamu paling menarik. Kalian juga bisa pakai tool AI seperti Opus Clip ataupun 2Shorts AI. Metode pertama ini paling cocok dipakai di YouTube Shorts dengan tujuan utama mengarahkan viewers untuk menonton versi video panjangnya. Kemudian metode yang kedua yaitu metode buat baru. Metode ini bisa dipakai untuk mengarahkan ke video panjang, tapi juga bisa dipakai di TikTok atau Reels yang memang tujuannya untuk video durasi pendek. Metode ini juga ada dua teknik yang bisa kalian praktekkan. Teknik yang pertama, kalian buat ceritanya dari awal memang untuk video pendek. Jadi buat cerita dengan jumlah antara 200 sampai 300 kata. Teknik yang kedua, kalian buat cerita panjang kira-kira 2000 atau 3000-an kata, kemudian kalian bagi jadi beberapa video pendek. Jadi tiap video kalian kasih keterangan bagian ke-1, bagian kedua, atau part 1, part 2, dan seterusnya. Saya rasa sampai sini kalian sudah paham. Jadi untuk contoh tutorial kali ini, saya akan tunjukkan cara buat shorts atau video TikTok cerita misteri menggunakan metode kedua dan teknik pertama, yaitu buat video baru bukan hasil repurposing dan dengan cerita pendek 300-an kata. Seperti biasa saya ke ChatGPT kemudian saya ketik new untuk membuat cerita baru. Supaya cepat dan tidak membuang durasi, saya asal pilih genre dan settingan lainnya saya buat asal saja. Untuk bahasa tetap saya pakai bahasa Indonesia. Setelah dapat naskahnya seperti ini, saya buat suara voice over-nya di Eleven Labs. Saya percepat saja videonya karena langkah-langkah ini sudah saya tunjukkan tadi di awal-awal video. Oke, naskah video dan suara voice over sudah siap, sekarang kita cari ilustrasinya. Untuk ilustrasi video, kalian bisa pakai metode yang tadi saya jelaskan di awal video. Bedanya, kalian ganti settingan aspek ratio dari 16:9 menjadi 9:16. Atau kalian bisa juga coba niche baru yang sedang trending, yaitu content fusion atau kolaborasi antara cerita mistis atau horor dengan video masak seperti yang ini. Oke, langsung saja kita choose buat video seperti ini. Pertama kita cari dulu videonya. Untuk sumber video kalian bisa cari di TikTok, Pinterest, atau YouTube Shorts itu sendiri. Kali ini saya akan contohkan dari Pinterest saja. Buka web Pinterest di tab browser baru, kemudian di kolom pencarian ini ketikkan saja Cooking ASMR. Hasilnya akan banyak sekali, silahkan pilih salah satu yang menurut kalian menarik. Klik saja videonya seperti ini, kemudian copy di bagian link URL-nya seperti ini. Selanjutnya buka tab browser baru lagi dan cari saja Pinterest Video Downloader. Pilih salah satu misalnya yang ini saja. Kemudian tempel atau paste link yang tadi ke sini, lalu klik tombol download. Di bagian ini, klik tombol download video yang ini dan videonya akan otomatis terdownload ke komputer kamu. Jika sudah saatnya kita edit videonya, buka CapCut seperti biasa dan buat project baru. Tarik semua filenya, baik suara voice over dan juga videonya. Lanjut dengan memasukkan voice over terlebih dahulu, kemudian disusul dengan videonya. Pastikan durasi voice over sama dengan durasi videonya. Jika tidak sama, maka kalian bisa potong jika videonya terlalu panjang atau masukkan lagi videonya jika kurang panjang. Yang jelas jangan potong suara voice overnya. Jika sudah, klik pada klip video di timeline, kemudian pada bagian settingan pilih audio, dan pada settingan volume ini, kalian turunkan sedikit suara bawaan videonya, supaya tidak mengalahkan suara voice over. Sebagai pelengkap, kalian bisa juga tambahkan caption jika kalian mau. Walaupun jika saya perhatikan rata-rata video dengan konten cerita mistis dan masak seperti ini tidak pakai caption.
Jika kalian mau pakai, caranya seperti ini. Klik saja pada menu teks di atas sini, kemudian pilih Auto Caption dan pilih bahasa yang dipakai. Misalnya bahasa Indonesia. Jika sudah klik tombol Create ini, lalu tunggu sampai proses selesai. Jika sudah hasil awalnya akan seperti ini, masih biasa sekali. Pada settingan basic yang ada di sini, kalian bisa pilih jenis font yang lebih menarik menurut kalian. Misalnya saya pakai yang ini saja. Jika sudah, kalian juga bisa merubah ukuran dan warna font di bagian ini. Supaya cepat, saya pakai preset yang sudah ada saja, misalkan yang warna ini. Selanjutnya, kita bisa tambahkan efek animasi. Caranya klik pada tab menu animation ini. Di sini kalian bisa pilih salah satu dari banyak opsi yang ada. Misalkan saja saya pilih yang ada di tab caption ini, dan saya pilih yang ini. Silahkan preview sebentar hasilnya, dan jika sudah cocok, klik saja tombol export untuk merender video. Caranya sama dengan yang tadi saya contohkan. Di sudut kota Medan yang sepi, terdapat sebuah rumah tua yang selalu dihindari oleh warga sekitar. Rumor mengatakan bahwa rumah itu hantu dan dihuni oleh roh-roh gelap. Rumor mengatakan bahwa rumah itu hantu dan dihuni oleh roh-roh gelap. Namun, penasaran dengan misteri yang mengelilingi rumah itu, seorang pemuda bernama Arif memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Suasana senja menyelimuti kota Medan ketika Arif melangkah ke halaman rumah yang terbengkalai itu. Rumah tersebut terlihat seperti bangunan kuno yang telah melihat banyak sejarah kelam. Pintu berderit ketika Arif membukanya, dan suasana gelap seketika menyambutnya. Di dalam, Arif merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Langkah kakinya terdengar bergema di lorong-lorong yang sepi. Ruangan gelap dihiasi oleh debu dan bayang-bayang yang menakutkan. Namun, Arif terus maju, mengabaikan ketakutannya. Selamat dan terima kasih saya ucapkan buat kalian yang sudah menonton sampai sejauh ini, apalagi kalian yang nontonnya tanpa skip-skip sama sekali. Sebagai bonus, berikut saya berikan tips ide konten cerita horor dengan memadukan konten lainnya. Pertama, yang tadi sudah dibahas, yaitu dengan konten masak. Kedua, fusion cerita horor dengan konten luxury, yaitu konten yang menampilkan kemewahan dari kesuksesan seseorang. Biasanya sering dipakai untuk konten motivasi. Ketiga, fusion cerita horor dengan konten camping atau nature survival. Ini bakalan sangat menarik untuk dicoba. Keempat, fusion cerita horor dengan konten relaksasi. Misalkan saja video hujan turun, suasana pedesaan, atau suasana hujan salju. Yang ini saya rasa menarik untuk dicoba. Dan kelima, fusion cerita horor dengan konten produk unik Cina. Video produk-produk unik biasanya gampang menarik perhatian. Jadi saya rasa yang ini bisa kalian pakai sambil promosi link affiliate tentunya. Nah, jika kalian rajin nonton video saya sampai habis seperti ini, saya akan berikan bonus tips-tips lagi seperti ini. Jika kalian memutuskan pakai ide fusion cerita mistis dengan konten masak, yang memang sudah terbukti banyak peminatnya, berikut beberapa list keyword yang bisa kalian pakai untuk mencari videonya. Sampai di sini dulu video kita kali ini, semoga kalian semua bisa langsung praktek. Dan menurut kalian, bagaimana konsep yang paling menarik dari sebuah video konten cerita horor? Yuk, mari kita diskusi di kolom komentar. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk dipencet tombol subscribe di bagian bawah video. Menekan tombol subscribe itu gratis dan tidak bayar. Jika ada unek-unek, saran dan masukan, tulis saja di kolom komentar. Semoga kalian semua dilancarkan urusannya. Saya pamit undur diri dan salam sukses untuk semua kreator lokal Indonesia. Pergi kondangan bersama Mbak Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih.